ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, Ustazah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kegiatan yang selanjutnya akan sama-sama kita dengarkan taujih Qur'ani yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Selamat Karyata Al-Hafiz. Sebelum itu izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua taujih Quran, dan yang terakhir penutup. Ustaz Sazan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita buka taujih Quran yang keempat pada pagi berbahagia ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara selanjutnya yakni insyaallah taujih Quran yang sama-sama kita dengarkan dan kita perhatikan dengan baik, yakni menghafal ayat-ayat pilihan dengan metode hadapi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Selamat Karyata Al-Hafiz, pengasuh Geria Quran Boyolali. Kepada beliau falyatafaddal mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para ustaz, ustazah, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah taala di pagi hari yang cerah, yang insyaallah juga mubarakah ini kita bisa bertemu di agenda TKD yang kedua, hari yang kedua. Semuanya karena atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesemangatan dalam ber-TKD sejak kemarin sampai insyaallah hari yang ketiga besok. Salam dan salam kita sampaikan dan semoga senantiasa tercurah buat uswah hasanah, qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang senantiasa kita pedomani apa yang telah menjadi tuntunan beliau dan tuntutan-tuntutan dari tuntunan itu sendiri yang berpedomankan bersumberkan pada Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Mutahharah. Para ustadz dan ustadzah yang berbahagia, di ayat yang saya sampaikan di mukadimah, ada yang tahu itu ayat berapa? Coba hadiah nanti. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ada yang tahu ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Yang hafid turut jari, yang sudah khatam 30 juz, musyrifahnya atau peserta surat apa ya? Apa Ustaz? Surat juz berapa? Halaman kanan atau kiri? Tengah, bawah atau atas? Kayak Ustaz Adi Hidayat aja. Ya, memang kita terinspirasi ya ke situ. Para ustaz yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang tingkatan penghafal Al-Quran, kaitannya dengan interaksi kita atau santri-santri kita di program tahfidz di Ma'had Al-Quran kita, kaitannya dengan interaksi memahami ayat-ayat yang dihafal sedemikian rupa, dengan yang paling mudah adalah dengan melihat, membaca terjemahnya. Maka saya tuliskan di slide itu ada, ya terserah saya, ada setidaknya 4 itu. Bisa lebih lagi, monggo saja, bisa dikreasikan sendiri mau buat tingkatan penghafal Al-Quran itu mau tingkat berapa. Yang pertama adalah penghafal Al-Quran yang menghafal langsung. Artinya apa? Setelah proses tahsin, setelah proses pengakraban, mengakrabi, misalnya hitungan 1 halaman mushaf itu akan dihafal, sudah binadhari sedemikian rupa sehingga gambaran ayat yang mau dihafal itu sudah terbayang di pelupuk mata, kemudian lisannya juga sudah ringan, bacaannya sudah baik, sudah benar, dan kemudian dihafal, lalu menjadi hafalan sedemikian rupa baiknya. Itu yang pertama adalah penghafal yang langsung dihafal begitu saja, tanpa melalui proses halaman yang mau dihafal itu difahami dulu melalui terjemahnya. Sekarang macam-macam kitab Al-Quran yang bisa terjemahkan banyak sesungguhnya, sudah sekalian dengan tafsirnya juga. Tapi yang pertama ini hanya sebatas itu, jadi langsung dihafal. Santri kita kebanyakan ini ada pada santri usia kelas jenjang berapa, Ustaz? SMP? SD? Pasti. SMP? Atau SMA kita barangkali juga masih sebagian besar begitu. Dan kalau saya sekilas kesimpulan saya pribadi dengan bertanya, mencari info dan sebagainya dari santri saya sendiri, dari santri di pondok yang lain, kebanyakan seperti itu. Dihafal, walaupun hafalannya bagus, jadi jitian, muntas. Jadi belum sampai berusaha memahami. Yang kedua sama proses seperti itu. Kemudian tipe santri yang dia tidak menghafal langsung, sebelum 1 halaman itu dia pahami terjemahnya, karena ini kaitannya dengan keinginan dia untuk memahami sesungguhnya ayat yang di halaman ini yang saya mau hafal itu apa toh isinya, apa toh kandungannya, bagaimana pemahamannya.
Jadi hafal di baca dulu terjemahannya. Walaupun tipe yang kedua ini mungkin juga hanya sekedar saat pertama kali menghafal saja. Begitu sudah hafalan itu menumpuk, satu halaman bertambah menjadi 2 halaman dan seterusnya sampai 1 juz, bahkan berjuz-juz pun tidak diulang lagi. Bagaimana mau mengulang membaca terjemahnya? Orang kober, jangan di sana ya. Orang kober apa? Mikirin baca ke juznya saja sudah sibuk sendiri, butuh waktu dan perhatian yang luar biasa. Jadi hanya awal saja. Tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga, tingkat yang ketiga adalah sama seperti yang kedua, tapi baca, difahami terjemahnya, sampai kemudian dia mencari ayat tertentu di halaman itu yang dia tertarik, kemudian dia kuasai pemahaman tentang kandungannya, terjemahnya itu melebihi dari ayat-ayat yang lainnya. Ya, misalnya menghafal di halaman yang kelima, juz 1 ya. Wabasyiril ladzina amanu. Dia tertarik di situ setelah membaca terjemahannya semuanya sampai bawah, dia tertarik untuk menjadi tadabbur, menjadi ayat pilihan, hadapi ya. Ayatnya jadi hadapi dia, hafalan ayat-ayat jadi pilihan. Dia tertarik untuk menghafal tentang nyamuk, ayat tentang nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tipe yang ketiga ini sampai seperti itu. Oh, ini ayat tentang nyamuk. Dipahami, mungkin dilihat tafsirnya juga. Atau paling tidak dia menguasai intinya ayat itu tentang apa. Intisari kandungan ayat Innallaha la yastahyi itu. Sampai dia hafalkan itu surat apa toh? Surat apa Ustaz? Al-Baqarah pasti. Jadi memahami juz itu gampang. Menguasai pengetahuan tentang suatu surat itu di juz berapa itu gampang. Innallaha la yastahyi ada di juz 1. Halamannya suratnya juga gampang. Surat apa? Al-Baqarah. Kemudian letak halamannya di mana? Kanan atau kiri? Kok sepakat? Satu persepsi antum dengan saya sama, kanan itu sini kalau kita bilang mushaf, kiri sini. Dan antum juga sudah hafal. Kanan ya. Kalau saya bilang kiri, antum dapat saya. Kiri atau kanan? Kiri? Kiri? Enggak mau antum, karena antum sudah hafal. Alhamdulillah. Dia itu ayat itu halamannya letaknya ada di kata sendiri, tengah atau bawah? Hah? Tengah agak ke atas, oke. Tengah agak ke atas ya, tengah agak ke atas. Nah, itu tekstualnya jenengan yang sudah pada hafal di situ sudah hafal, tetapi belum tentu jenengan sampai menghafal ke nomor ayatnya. Ada yang tahu nomor berapa? Ora segera jawab, ini pertanda nek antum kabeh durung menguasai sampai ke nomornya. Padahal misalnya Ustaz Andi sudah hafal juz 1. Yakin tak? Yakin. Innallaha la yastahyi, tak suruh membaca sampai akhir. Saya sifat antum hafal. Kalau antum bahasa Arabnya juga oke, antum juga segera paham itu ayat apa. Tetapi antum belum menghafal nomornya. Ayo berapa nomor berapa? 26. Ada yang satu juga mulai nangkap. Tidak tahu sudah mepet atau belum lagi. Nah, hadapi itu paling tidak ingin mencapai di tingkat yang ketiga ini. Nah, karena yang keempat apa? Keempat ada tingkatan para ustadz al-arabiyyin, ustadz ahli bahasa Arab, ustadz golongan ustadz lucu, LC ya, LC begitu. Nah, kapasitas ustadz LC itu kan udah yakin begitu mereka para ustadz kabir, ustadz kibar kita itu membaca halaman mushaf itu setelah ayat dibaca langsung paham, karena mereka
sudah menguasai bahasa Arab dengan sangat mumpuninya. Itu tingkat yang keempat, berarti para ustaz ahlinya ahli bahasa Arab. Nah, Ustaz Nana kalau di sini ya, beliau sudah standarnya bisa menerjemahkan kitab gitu. Kitab gundul. Saya sendiri aja belum. Saya masih di 3. Nah, kan penemu hadapi. Saya masih di 3 terus terang. Ya, karena keterbatasan kita terkait bahasa Arab, ya, Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, sudah berapa menit? Oke, nah kita lanjutkan ya. Terkait kepentingan kita dalam program Hadapi ini adalah bagaimana kita menghantarkan santri tahfidz ketika mereka sudah menjatuhkan pilihan masuk ke pondok tahfidz kita, sudah menceburkan diri di lingkungan tahfidz, di program tahfidz, bagaimana hafalan-hafalan yang mereka kuasai dengan baik itu bisa mensibullah, mewarnai anak-anak tahfidz santri kita itu bisa terdidik, tersibullah, terbina dengan ayat-ayat yang sudah dihafal, yang dia pahami sampai seperti itu. Hadapi memang tidak menghafal seluruh ayat dengan nomornya, dengan terjemahnya dan sebagainya, tapi hanya pilihan saja. Konsepnya adalah minimal dalam setiap satu halaman mushaf yang menjadi hafalan santri itu kita berikan, kita pilihkan untuk mereka kuasai dengan baik itu minimal 1, bisa lebih, bisa 2, bisa 3. Contohnya kalau di tadi halaman 5 itu ayat 26 masuk naik ke atas itu otomatis kita tahu berapa, cuma 1 ayat 25 wabashirilladzina amanu. Ketika perusahaan tidak memiliki santri untuk ngapal 25-nya, mereka akan tahu minimal 1 sebelumnya dan 1 sesudahnya. 1 sesudahnya lebih mudah. Ketika penguasaan santri lancar, begitu visualisasinya juga sangat lekat, itu mudah untuk membayangkan ayat 27-nya apa, itu bisa nyambung. Hadapi ingin setidaknya itu membuat kita mencetak santri yang STTT, santri tahfidz tarbawi Qur'ani, yang dengan pemahaman terhadap ayat-ayat yang dihafal, walaupun sebagian, ya sekali lagi hadap itu berarti sebagian, karena ayat-ayat tertentu yang dipilihkan minimal 1 ayat dalil pilihan dalam setiap mushafnya dan halamannya, ya. Ada, saya sudah menulis bukunya ini, yang terbanyak dalam 1 halaman itu saya ambilkan 5. Contohnya di halaman yang ke-7, mulai dari ayat 42 sampai 46 itu ada 5 yang saya ambil di situ. Karena saya anggap itu wah pilihan kabeh gitu. Contohnya apa? Ayat 4 atak murunan masa. Bipiri wa tasawna akusakum antum tatuna kitab. Ayat 43-nya contohnya jula aliso wala talbisul haqqo. Kalimatnya apa? Mustahinu. 43-nya wa tamu shalah wa zakah wa kaumarokiin, tentang dalil perintah sholat, perintah zakat, perintah berjamaah, rukuk bersama orang-orang yang rukuk kan itu. Oleh karenanya kita selingi saat ini, ya, saya menghadirkan santri, ya. Santri gede iso apa ya lumrah. Maka yang kita hadirkan di sini atau menginspirasi dengan semuanya santri-santri kita nanti, santri yang kecil, tapi kecil saja bertabir rawit biasanya, ya. Malah pedes. Ini ada Mas Muhammad Al-Zai Syahriza dari lulusan SMP IT Usama Tegal. Beliau riset 1 tahun, jadi fokus tahasud tahfidz di Gereja Quran 2 Sambi tempat saya. Alhamdulillah beliau sudah, insya Allah saya jadwalkan Jumat besok, paling enggak Jumat sore hatam. Sudah hatam.
Sudah tasbih 5 juz pertama, 10 juz pertama, 10 juz kedua. Berarti nanti udah hatam 10 juz ketiga ditasbihkan sekali majelis dan sudah menguasai hadapi yang 10 pertama, 10 juz pertama. Setiap halamannya sudah dibelajari ya. Karena kita coba tampilkan beliaunya. Silakan Mas maju ke depan, Mas Olza, kita panggil Mas Olza. Nah, saya minta tolong nanti salah satu ustadz pakai buku ini itu untuk memberi soal. Lah nek tak soal dhewe kok jarene wah ustaz sing nyoal pantesan iso. Wis biasa. Caranya gimana? Saya beri coba. Sini Mas. Ada mic 2 ya. Contoh soalnya adalah nanti minta surat relawan hadapi. Sebutkan ayat yang saya bacakan ini. Jadi saya kadang kalau menyoal itu tidak mesti selesai satu ayat itu, karena panjang bisa. Langsung tidak akhir ayat juga saya. Sebutkan dengan lengkap ayat yang saya bacakan ini ada di juz berapa, surat apa, ayat berapa, halamannya kanan atau kiri, tengah, atas atau bawahnya, dan kemudian intisari kandungannya antum sebutkan. Bikin saya ya. Alhamdulillah. Silakan berbaik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih ila akhir ayat. Silakan. Juz ke-10 surah ke-9 At-Taubah ayat 84. Letak ayat berada di posisi halaman kiri tengah, yang berisi tentang janganlah menyolati jenazah orang-orang munafik dan janganlah berada di atas kuburnya untuk mendoakannya. Bagaimana Ustaz ya? Ustaz? Masya Allah mumtaz. Jadi di sebelah kiri ya, tengah agak bawah atau bawah agak atas ya. Kalau antum sudah melakukan di 10 surat Taubah ya, insya Allah antum akan mengiyakan. Benar? Sekali lagi ya. Atau saya tanya dulu jenengan ini dites perlu. Ustaz sadar? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, akhir ayat. Ada yang tahu di antara jenengan? Ayat berapa? 100 berapa? Ya namanya juga tidak hafalan, tidak menghafal, tidak secara sengaja pernah menghafal di situ sampai ke nomor ayatnya. Paling ya hanya bisa nebak-nebak kirologi ya. Silakan Mas Fadra dijawab. Juz pertama, juz ke-1 surah kedua Al-Baqarah ayat 121. Letak ayatnya berada di posisi halaman kanan tengah sedikit ke atas. Tentang Yang berisi tentang orang-orang yang membaca kitab-kitab itu dengan benar, dengan sebagaimana semestinya. Masya Allah. Intinya udah ketangkap ya. Bagaimana Ustaz? Saudara? Benar? Masya Allah. Siapa yang siap menjadi relawan? Kita saya kasih contoh 2 soal begitu. Ustaz Andi? Ini bukunya. Terus ono PPKN ini soal ini gini. Hah? Iya.
sampai juz berapa? Nanti dijawab seperti itu. Ya, Cak. Tapi yang pendek-pendek aja biar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Al-ayah. Bismillah. Juz ke-6 surah kelima Al-Maidah ayat 72. Halaman letak ayat berada di halaman kiri sedikit ke atas, yang berisi tentang sungguhlah kafir orang-orang yang mengira bahwa Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam adalah Tuhan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Takbir. lagi. Yang penasaran boleh berganti. Acak aja biar cepet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Bismillah. Juz ke-10 surah ke-9 At-Taubah ayat 28. Posisi ayat berada di halaman kanan sebelah atas, yang berisi tentang sesungguhnya orang-orang musyrik itu bernajis, maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah diturunkannya ayat yang tersebut. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. Bismillah. Surah juz kelima surah keempat An-Nisa ayat 18. Juznya juz keempat. Masih juz 4 akhir ya. Lanjutkan. Dilanjutkan. An-Nisa surat An-Nisa ayat 18 yang berisi tentang dan tidaklah diterima taubat atas orang-orang yang selalu mengerjakan keburukan. Letak ayat berada di halaman kiri tengah. Jadi mana? Dia sudah punya hafalan juz 4. Di situ nggak ada halamannya tadi. Iya. Itu nggak ada halamannya. Bagaimana? Hanif. Masya
Masya Allah. Lagi, Ustaz. Lagi. Di atas terus yang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Juz ke-8 Surah Al-A'raf ayat 68. Letak ayat berada di halaman kanan paling atas. Yang berisi tentang perkataan Nabi, yaitu aku hanyalah menyampaikan risalah Allah kepadamu dan sebagai pemberi nasihat yang dapat dipercaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله. Bismillah. Juz kelima Surah An-Nisa ayat 80. Letak ayat berada di halaman kanan di ujung atas, yang berisi tentang barang siapa yang menaati Rasul maka ia telah menaati Allah. Takbir. Para ustaz-ustazah yang berbahagia, alhamdulillah sudah kita saksikan sebagian dari hasil program Hadapi yang kita berlakukan di Pondok Hafidz Quran Gerakan 2 Boyolali. Ini untuk usia yang usia pasca SMP ya. Semoga yang dewasa usia SMA, usia lulus SMA, dan kita atau bahkan yang masih di usia SMP nanti bisa dengan metode safhatnya apa? Safhat ini halaman, maksudnya apa? Ayat-ayat dari Quran itu kita ambilkan dari halaman-halaman hafalan juznya. Setiap halaman minimal diambil satu konsepnya. Jadi jangan bahkan Ustaz ya bisa mencari sendiri, monggo, tidak mesti harus sama dengan buku hadapi saya. Oleh karenanya kita perlu mendengar secara langsung bagaimana pengalaman beliau Mas Ouzai dari Kabupaten Tegal, lulusan SMP itu sama. Ini beliau adalah hasil dari rujukan Ustazah Marhamah Ketua RK Jateng yang berkomunikasi dengan antar emak-emak ya. Komunikasi dengan ibunya, uminya, akhirnya menjatuhkan pilihan ke Geria Quran 2 dan alhamdulillah ternyata dalam perjalanan Allah mudahkan, Allah tumbuhkan kemampuan batas zakitnya, alhamdulillah baik insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Monggo Mas Oza silakan buka salamnya, nyapa para ustaz, kemudian menceritakan sekelumit sedikit perjalanan untuk menghafal dan hadapi yang sudah dikuasai. Fadhil. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, selama ini saya telah sejak TK saya telah mencoba menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, dan setiap hafalan itu pasti selalu bertambah. Alhamdulillah sampai SMP. Ketika SMP lalu saya telah berhasil menghafal alhamdulillah 7 juz. Lalu ibu saya merekomendasikan saya untuk menyelesaikan hafalan terlebih dahulu untuk sebelum melanjut ke SMA. Maka saya pun masuk ke Kriya Quran 2 Boyolali yang dihasilkan oleh Ustadz Selamat Hafiz. Ketika itu saya belum tahu ada sebuah program yang bernama Hadapi yang isinya harus mentadaburi ayat setiap halaman minimal 1, mentadaburi benar-benar menguasai dan dihafalkan. Pertama, saya kira Hadapi itu lumayan sulit karena dipikirkan menghafal 30 juz dalam kurun waktu sekitar 1 tahun atau 2 tahun itu sudah bebannya sudah lumayan berat. Namun ternyata kalau diusahakan lebih atau dan dicicil sedikit demi sedikit, insya Allah terasanya mudah. Karena ditunjang pula di Pondok Kriya Quran 2 ada pembelajaran bahasa Arab. Setelah menghadapi juga saya merasakan kemudahan dalam menerapkan Al-Quran dalam keseharian, serta apabila ditunjuk untuk mengisi minimal kultum dapat mengemukakan dalil yang pasti. Insyaallah harapan saya semoga Hadapi ini dapat diaplikasikan secara luas, tidak hanya di Pondok Kriya Quran 2 saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan Mas Oza atas presentasi dalam menghadapi ini. Semoga yang sebentar sedikit ini menjadi inspirasi baru untuk program Tahfidz Al-Quran kita di mana berada. Ini aku berhadapan dengan para ustadz-ustadzah guru Al-Quran di JSIT Jawa Tengah. Barakallahu fiikum. Silakan. Bisa kembali ke
Baik, para ustaz dan ustazah yang berbahagia, kita sampai jam berapa? Hah? Atau mau penasaran mau minta ustaznya? Jangan ya. Percaya baik pokoknya. Jadi inspirasi hadapi itu dulu ketika saya masih belum mangan pojok pondokan tahfidz, ya. Makan pojok ya pondokan tahfidz itu ketika ikut pengajian ya ada, saya orangnya terbuka. Ada pengajian yang diisi oleh kiai Nahdhah, saya datang. Pengajian yang diisi oleh ustaz-ustaz Kiai MD, saya datang. Hanya saja saya sebagai pembelajar itu ketika menangkap dari kajian mereka terhadap suatu ayat Al-Quran itu rata-rata memang tidak disebutkan sebagaimana penyebutan Ustaz Hadi Hidayat. Ustaz Hadi Hidayat ya, paling tidak itu ya disebutkan surat apa ayat berapa. Sehingga ketika saya menganggap wah ini penting jadi apa ini harta golek ini, kadang saya cari kira-kira ada nggak tadi kata-kata begitu ya, kan masih terlihat ada kata apa-apanya ya. Misalnya inna dina indallahi Islam, kan masih kalau pendek itu coba tak cari ya, kalau ada sak gerontong yang aneh tuh itu ada di surat mana berapa. Nah ketika kemudian saya Allah takdirkan Allah berkesempatan masuk ke tahfidz, nah di sini mulai saya muncul. Jadi konsep saya hadapi ayat-ayat dari pilihan itu sebelum kemunculan Ustaz Hadi Hidayat dan kemudian antum semuanya diperkenalkan ya dengan penampilan beliau Ustaz Hadi Hidayat. Maka saya di sini di buku saya tulis sang inspirator. Siapa yang tidak kenal dan tahu dengan Ustaz Hadi Hidayat LCMA? Di antara kekhasan beliau dalam menyampaikan dalil ayat Al-Quran dalam majelis kajian Islamnya adalah beliau bisa memberi rujukan yang detail dan sempurna bila sudah menyebutkan dalil ayat Al-Qurannya. Beliau selain sebutkan tafsir ayatnya, juga sebutkan nama suratnya, nomor ayatnya, berada di halaman kanan atau kirinya, letak posisinya atas, tengah atau bawahnya, dan berada di juz berapanya. Begitulah idealnya dalam memberi rujukan dari ayat Al-Quran sehingga peserta kajiannya bisa membuka kembali ayat-ayat dalil itu dalam mushaf Al-Qurannya sekembalinya dari majelis kajiannya. Kayak saya dulu harusnya begitu. Sekembalinya saya pulang dari pengajian, saya bisa mencari di mushaf. Yang kedua, inspirator yang kedua adalah seorang Ustazah Hajah Lutfiah Sukar. Mungkin ibu-ibu penggemar ini. Ada enggak Ustazah penggemar dengan tahun berapa itu? Beliau mengisi kajian di TPI ya. Kita sebut apa? Kajian subuh. Ketika beliau akhirnya dialog interaktif dengan pemirsa itu, beliau tunjukkan dengan satu tema yang ditanyakan, beliau tunjukkan dalil Al-Qur'annya. Coba Bu jenengan buka mushaf Al-Qur'annya, siapkan ya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Saya enggak mencermati apakah beliau menjelaskan detail, ya kan? Paling tidak di situ aja orang sudah merasa marem gitu kan. Ditunjukkan, oh ya Bu, sudah ketemu ini. Dibaca Bu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi itu sang inspirator kita ya, Ustaz Hidayat, Ustazah Hajah Lutfiah Sukar. Nah, program hadapi targetnya apa? Kalau santri kita ya, program 30 juz apalagi program khatam ya. Ya, harapannya setiap juz itu nanti mereka menguasai minimal apa? Minimal 20 atau 25 sampai lebih lagi. Karena setiap satu halaman mushaf diambilkan satu minimal untuk dihafal sampai seperti tadi Mas Oza, ya. Nah, di 10 juz pertama yang sudah dikuasai Mas Oza ini sudah saya pilihkan setiap halamannya. Totalnya ada 319-an ayat dari pilihan.
Kalau dikalikan nanti sampai 30 itu berapa Ustaz? Kira-kira 900 sampai 1000 hadapi hafalan ayat-ayat dalil pilihan. Nah, santri menguasai tekstual ayat-ayat dalil pilihan itu beserta nomor dan suratnya sekaligus. Santri menguasai terjemahan dengan ayat-ayat pilihan tersebut dengan baik dan benar. Ini perlu dipelajari lebih serius lagi ya terkait pemahaman tentang isi kandungan suatu ayat. Tujuannya ayat-ayat tersebut menjadi pegangan hidup santri dan bekal dalil dalam mendakwahkan Islam dan Al-Quran nanti. Ketika mereka sudah dewasa, sudah saatnya terjun berdakwah di masyarakat bersama umat, mereka akan memiliki bekal yang sangat. Karena dulu pernah mendapatkan program hadapi untuk menjadi santri STTK, santri tahfidz tarbawi Qurani. Dulu koyo langsat kayak perguruan tinggi, sekolah tinggi tafsir Al-Quran. Itu saya buat istilah sendiri, kata apa toh? STTK, santri tahfidz tarbawi. Wah ini Ustaz Tanang Mani seneng ya. Beliau tuh kalau udah bahasanya tarbawi seneng ya. Tarbawi Qurani. Karena realita kita tadi kebanyakan penghafal santri kita ya, bukan kita. Kita sudah masuk ke ketiga ya. Itu masih di tingkat penghafal nomor 1 dan 2. Selanjutnya adalah mengkader santri tahfidz menjadi kamus Al-Quran yang berjalan. Seperti Mas Oz dari Solo ya, yang memiliki maharatul istinqaril ayat. Maharatul istinqaril ayat. Istilah ini saya dapatkan dari Ustaz Musyafa ketika di MTN Lembang kalau nggak salah. Ustaz Musyafa siapa? Lengkapnya? Ahmad Ustaz Musyafa yang apa itu loh. Nah. Oh iya. Maka buku ini yang tadi dipegang Ustaz Andi itu ketika saya ikut MTN saya menjadi tersemangati lagi, terinspirasi lagi untuk timik-timik sopa sidik untuk menyelesaikan. Walaupun sekarang juga belum selesai karena belum dicetak dengan sesungguhnya. Di santri tahfidz kita itu menjadi kamus yang berjalan, memiliki maharatul istinqaril ayat, kecakapan, kemampuan untuk menghadirkan ayat-ayat dalil pilihan bagi dia bermanfaat sangat, baik pribadi untuk pegangan hidup ataupun ketika dia sudah tabligh Quran. Selanjutnya adalah mengkader santri tahfidz yang kalau akan menjadi otomatis ya ketika dia memiliki maharatul istinqaril ayat, dia menjadi tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaika kitaban tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ayat hadapi ayat berapa Ustaz? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Surat An-Nahl ya, ayat 89. Letaknya di halaman kanan. Atas agak bawah. Ayat 90-nya adalah hadapi juga. Dan itu masyhur, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu ayat khotib. Selanjutnya urgensinya apa? Pentingnya menguasai hadapi agar kita menguasai banyak perbenaran ayat-ayat dalil pilihan beserta nomor dan suratnya sekaligus. Yang sangat utama dan penting bagi para penghafal Al-Quran kita semuanya. Yang tentu kita akan menjadi dai, menjadi membawa Al-Quran, membumikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai pesan-pesannya. Nah, kemudahannya apa? Para ustaz dan ustazah, mudahnya apa? Ada beberapa hal yang menjadi kemudahan. Pertama, ya, kalau kita ini kuku
ibaratnya kuku. Ayat itu tekstualnya kita sudah hafal. Nah, juz 1 misalnya, sudah hafal jenengan kok? Sudah hafal. Suratnya tahu. Surah Al-Baqarah masih ya. Kemudian bahkan letak halaman kanan kirinya juga kita punya penguasaan, pemahaman, pengetahuan tentang halaman. Misalnya tadi walillahil masyriq wal maghrib. Kita tahu itu di halaman kanan atau kiri. Kanan atau kiri tak? Kiri, tengah, atas atau bawah? Hah? Tengah, kiri, tengah. Oke, sepakat. Ayatnya berapa? Berapa ayatnya? Jenengan belum tahu karena belum pernah secara sengaja mengambil itu untuk dijadikan hadapi. Hafalan dalil, dalil pilihan. Kalau Mas Ustaz tahu itu, ayat berapa Mas? 115. Sudah di sini kan? Nah, jadi kita menghafal itu sangat terpengaruh oleh letak-letak halaman, sehingga menyebutkan juz itu besar itu gampang, surat gampang, tekstualnya udah hafal, itu di kanan atau kiri, tengah, atas atau bawahnya itu sudah tergambar jelas. Ibaratnya kita sudah mendapatkan kuku putih yang banyak ini loh. Yang belum apa Ustaz? Saudara? Yang belum adalah satu, memilih mana ayat yang akan saya jadikan hafalan pilihan, dalil pilihan. Kemudian kalau udah ketemu, oh walillahil masyriq, saya pilih ini. Itu ayat nomor berapa? Itu kan belum. Berarti ayat rotok Jawa ini kuku. Menghafal nomor ayat itu tinggal ibaratnya sak kuku irenge dari kuku putih kita. Ending apa ending? Ending. Saya kalau membahasakan santri, antum itu lebih susah menghafal ayat tekstualnya pertama kali ketika ngapal. Sekarang ngapal sekedar nomor aja, kalau tak sebutkan sekarang antum tadinya nggak tahu, sekarang juga akan tahu. Itu ayat 115. Ketika antum dulu menghafal sampai di ayat itu, antum menghafalnya diulang-ulang orang karuan. Walillahil masyriq wal maghrib, walillahil masyriq wal maghrib, walillah. Itu pembiro. Sampai kemudian putus sampai di akhir ayat, sampai lancar diulang pembiro. Maka menghafal nomor ayat itu ending apa ending? Entong. Bisa kan? Nah, Ustaz Hidayat itu kenapa beliau bisa menyebutkan? Ya saya sih tahu, walaupun belum benar beliau hafid, ya. Sehingga beliau punya penguasaan tadi, gambaran tadi itu sudah jelas. Dan beliau mungkin tidak sekedar hadapi, gitu kan? Tetapi mungkin seluruhnya. Dan itu bisa karena Al-Quran itu mukjizat. Ada santri kecil namanya Ahmad sama Kamil yang menjadi Google Quran Indonesia atau dunia. Ya? Ditanya manapun dia paham. Disuruh 5 mundur, disuruh baca paling bawah, dia bisa menjawab dengan baik. Disuruh naik ke atas, itu kan ya naik hadapi orang Islam. Tapi hadapi ini lebih mudah, lebih logis. Kemarin saya ketemu dengan ustaz-ustaz para pembesarnya Abu Bakar Siddiq Jogja itu ke tempat saya. Wah ini lebih logis tak? Insya Allah lebih mudah ini. Jadi sudah langsung ke ayat itu dalil pilihan, atau nama lainnya dalil yang populer, dalil yang masyhur, dalil yang sering dirujukan. Contohnya bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, antum Ustaz Murtada itu udah hafal kecepal. Ya. Mudah orang umum juga udah hafal, tapi belum tentu orang umum ya bukan jenengan. Belum tentu itu tahu surat apa ayat berapa. Nah jenengan belum tahu itu surat apa ayat berapa. Nah suratnya mungkin tahu, tapi mungkin nomor ayatnya ada yang belum tahu. Ono orang? Ada enggak? Gimana? Masya Allah, ini hadapi yang sudah menawar hadapi situ. Hadapi situ. Loh, juz 30 bisa enggak? Bisa, sama konsepnya. Misalnya apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa. Di mana itu?
di surat juz 30 surat An-Nazi'at. Karena apa kiri ayat piro tekstualnya sudah hafal, cepal, ngelotok di luar kepala. Ayat piro durung mesti ngerti karena tidak pernah sengaja untuk memilih itu menjadi ayat dari pilihannya. Dia pernah sempurna sampai ke nomor ayatnya. Ayat berapa? 40. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Kalau nembak ayat 4 salah sithik ya ora bener. Sing bener adalah yang sudah hafal ayat 5. Walaupun kata siji ya ora bener hafalan kok. Komputer ya ora iso diapusi. Digoleki ayat 4 ya di sini betulnya ya tetap sebelumnya. Iya kan? Bisa. Misalnya di surat At-Tahrim juz 28. Mau mengambil hadapi apa di halaman pertama? Kalau saya di situ saya ambil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu hadapi saya. Ayat berapa Ustaz? Hah? Sudah ada yang itu. Tapi kan sebagian besar belum. Tapi sudah ada jawab. Alhamdulillah. Terus baliknya At-Tahrim halaman atas paling atas kanan ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nanti dimaksudkan dengan inamat taubatu ala ladzina ya'maluna su'a bijalatin. Tadi yang dibaca itu 18-nya itu. Itu di situ hadapnya adalah 17-nya surah An-Nisa. Walaupun tadi kejawab itu sudah masuk juz 5, padahal masih juz 4. Begitu. Nah, maka jenengan para ustaz-ustazah bisa mencarikan untuk santri-santri kita di pondok. Karena mereka mungkin menghafalnya dari juz 30, coba dicari. Contohnya tadi, wa man khofa, kemudian Al-Fajr misalnya, inna rabbaka labil mirsad. Ketika itu dihafal santri sampai ke nomornya, itu jadi hadapinya, difahami terjemahnya, itu merasuk kerugian soal bahasanya aneh. Merasuk ke ruang akal dan hatinya, menjadi pemahaman yang kemudian menjadi pegangan dia. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Itu mereka menjadi salaf kantor yang sangat. Nah, apalagi di situ kita pilihkan ayat itu kan ayat berapa? Inna rabbaka labil mirsad. Ayat berapa Ustaz? Ayat? Nanti waktu ini. Ayat 14. Kalau di situ hadapi saya, ayat 15-nya juga sama 16-nya. Itu kan sepasang ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Kemudian nanti halaman selanjutnya berarti apa? Tak ambil yang ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Lanjutnya otomatis tahu. Kalau tidak pernah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mungkin nggak tahu itu nomor berapa. Ayatnya jangan tahu. Surat apa? At-Tin. Ayatnya nomor berapa? Belum tahu. Saya tak mikir. Wat-tini wal zaitun tulis. Laqad ayatnya apa? Baru nggak hafal. Belum hafal, belum jadi hafalan, belum jadi hadapi. Baru hafal tak ngurutke pendek iso, lan nek dawa ora iso. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Juga nggak tahu ayat berapa. Ayatnya tahu, suratnya tahu, surat apa? Al-Balad. Tapi ya nomor ayatnya belum tentu jenengan tahu. Saya tak hafal sih. Lalu saya biadal barang batahin. Oh, waduh, papat karo mau. Ya. Jadi jenengan bisa mencarikan sendiri. Silakan ya di juz 30-nya, 29-nya. Nanti biar santri kita itu dia tersibuk dengan hafalan-hafalannya. Walaupun memang yo ukur hadapi tok ora kabeh.
nek kabeh angel. Sing nulis hadapi ora iso. Misalnya amma ya tasalu terus nanti apa itu suruh tak baca ayat yang ke-10 surat An-Naba, saya nggak bisa. Tapi minimal hadapi itu kalau program tahfidznya jujusan atau bahkan khatam targetnya seperti Mas Oza 30 juz 10 pertama sudah 300, berarti nanti insya Allah akan menguasai 9 sampai 1000 hadapi. Nah Mas Oza ini dia menghafalnya sejak juz 1 Ustaz, atau menghafal mulai juz 1 aja. Dan kapan mulai menghafal hadapi? Begitu dia setoran mulai innal ladzina kafaru, antum sekalian apal no hadapi ini. Ini ayat 6, ayat 7, ayat 10. Dulu setorannya kan nyicil, awalnya dia mungkin 2 halaman sekali setor. Sekarang setiap kali setorannya sudah 4 halaman. Ziyadah baru Ustaz, belum pernah dihafal sama sekali. Alhamdulillah, barakallah. Kemudian besoknya lagi halaman mana dia langsung setorkan. Begitu setoran gimana kan? Begitu sampai di fi qulubihim maradun, dia nyebutkan ayat 10 surat Al-Baqarah. Enggak apa-apa. Ini bagian dari metode pembelajaran. Nyebutkan kayak nyebut tekstualnya itu enggak apa-apa. Menurut saya itu kan. Begitu sampai di wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun sampai akhir ayat dia nyebutkan Al-Baqarah ayat 30. Karena untuk biar sejak awal demi so positif, akhirnya hasilnya api. Lah bagi jenengan semuanya yang hafalnya udah berjujusan gimana? Ya lancarkan dulu juznya, cari tiap halamannya. Ketika murojaah, sudah ketemu di situ misalnya surah At-Tahrim itu akan menjadi hadapi adalah ayat 6 atau ayat 7-nya. Ya, lekatkan di situ ayat 6 At-Tahrim. Wa anfusakum. Nah, wa anfusakum ini ayat 6 surah At-Tahrim. Tubuh taubatan nasuha At-Tahrim ayat 8. Ini sebaliknya. Setiap kali kita murojaah saudara ya, jenengan murojaah juz 30, juz 3, 29, 28 seterusnya, ketika jenengan sudah mencari menemukan ayat yang akan secara sengaja dihafal sampai seperti itu sempurna, di murojaah juga nomor-nomornya. Gitu loh. Sama. Karena hafalan itu kalau nggak di murojaah, ya hadapi juga bisa kabur kanginan. Jam 10 ya. Sudah ditangkap ya, nggak usah dibacakan. Nah, cara mudahnya mudah, enting, karisa kuirenge ya. Konsepnya saya paham. Saya tidak memberikan jenengan indeks hadapi saya pun jenengan bisa mencari sendiri. Atau nanti kapan-kapan doakan, mohon doanya pada Ustaz, semoga buku ini bisa saya selesaikan pada akhirnya dan dicetak sehingga menjadi inspirasi bagi para santri-santri kita di Indonesia, santri tahfidz Al-Quran. Saya kira sudah cukup bisa ditangkap dari inti program hadapi ini. Juga buktinya sudah kita hadirkan dengan presentasi Mas Oza terkait penguasaan hadapi. Beliau sudah memiliki perbendaraan hafalan ayat dari pilihan yang banyak insyaallah. Semoga nanti besok hari Jumat ya, semoga beliau juga khatam dan kemudian murojaah menyeluruh sebelum Ramadan. Nanti kita targetkan untuk bisa tasmid 30 juz dalam sekali agenda semakna Al-Quran. Nah, di juz-juz yang karena saya memilih hadapi itu hanya baru juz pertama saja yang setiap halamannya ada hadapinya, maka di juz berikutnya ketika di store dia tak suruh mencari sendiri. Kan konsepnya udah paham, seperti Juman udah paham juga. Dia mencari sendiri dan kemudian dihafalkan, disetorkan juga seperti juz 10 juz yang pertama. Misalnya di surat Al-Ahzab sudah sampai juz 22,
dia akan bertemu dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia sebutkan surat Al-Ahzab ayat 21. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dia akan sebutkan surat Al-Ahzab ayat 59. Dia nanti kesimpulannya ayat hadapi yang dia pilih sendiri dengan saya akan sama, insyaallah. Demikian maka saudara yang berbahagia, semoga bermanfaat untuk anda semuanya, menginspirasi terkait program tahfidz Al-Quran untuk kita dan untuk para santri-santri anak didik kita di lingkungan sekolah dan pesantren kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.